محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الهدى ودين الحق liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Panitia tidak bisa membalas apa-apa. Allah lah yang akan membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai disposisi saya ditugaskan oleh Lurahan Batu Ampar untuk menghadiri acara Maulidun Nabi Muhammad SAW di Mushola Ibaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil
Alhamdulillahi Rabbil segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz, para guru yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fuadi. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji siapa lagi ya? Saya nggak dapat tulisannya ini Pak. Saya datang kemari baru dan saya nggak tahu siapa yang mesti saya hormatin, siapa yang mesti saya sebut-sebut. Jadi saya nggak tahu. Udah begini, yang paling enak udah supaya gampangnya aja. Yang merasa jadi kiai yang saya hormatin. Ya udah, karena nggak ada tulisannya. Segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI dan Polri, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Pak, ini mah kata Nabi. Kata Nabi. Ya, ini mah kata Nabi. Kata Nabi Pak, sepelit-pelitnya orang adalah orang yang apabila disebut nama Nabi tidak menjawab dengan sholawat. Itu ketahuan tuh orang pelit. Jadi kata Nabi, orang pelit adalah orang yang apabila disebut nama Nabi tidak menjawab dengan sholawat. Itu kata Nabi. Ya Bu, ya, ini mah kata Nabi. Kata Nabi, orang yang apabila disebut nama Nabi tidak dijawab dengan sholawat, itu ketahuan tuh orang pelit. Orang wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Iya, nah itu saya takut jatuh aja itu Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, karena padahal ada di belakang Pak kursi bagus. Tapi kenapa saya milih yang kurang bagus? Sebab prinsip saya begini nih, prinsip saya. Saya mah barang Pak nggak perlu bagus. Biar jelek, yang penting enak dipakai. Buat apa cakep kalau dipakainya nggak enak? Betul. Iya. Biar jelek, yang penting enak dipakai. Ya Bu. Daripada cakep kagak enak dipakai, mendingan jelek tapi enak dipakai. Makanya tenang orang-orang jelek. Yang penting lu enak dipakai. Bapak hadirin yang berbahagia. Kalau boleh saya numpang nanya. Ini mah kalau boleh. Kalau boleh saya numpang nanya, kira-kira boleh nggak Pak? Boleh nggak saya numpang nanya? Ini ngapain sih kita repot-repot bikin peringatan Maulid yang kayak begini? Ini terus terang barangkali dari 2 bulan yang lalu panitia sudah mulai sibuk mengadakan peringatan Maulid. Betul Pak, betul? Nyari dana dari kampung ke kampung, dari pintu ke pintu, dari gang ke gang, dari kantor ke kantor. Untuk apa? Membikin peringatan Maulid. Panitia udah pusing mikirin buat nyewa tendanya, belum lagi buat nyewa sound systemnya, belum lagi buat bayar koriknya, belum lagi buat bayar sound systemnya, belum lagi nanti buat ngasih Haji Nur Sadar yang 10 juta. Apaan? Kegedean. Emang gue mau dikasih berapa? Enggak Pak, saya datang kemari ikhlas lillahi ta'ala. Saking ikhlasnya Pak, Bu, saya datang kemari nggak pakai dijemput sama panitia. Saya datang sendiri, bawa mobil sendiri. Bensinnya saya isi sendiri. Tolnya saya bayar sendiri.
supirnya saya bayar sendiri, saya datang kemari ikhlas lillahi ta'ala. Makanya panitia malam ini jangan repot-repot nyari amplop lalu diisiin duit buat ngasih saya. Jangan, saya datang kemari ikhlas lillahi. Itu saya Pak orangnya kalau untuk agama. Tapi kan di rumah gua punya anak bini. Bukan macamnya. Urusan duit mah Pak, enggak bini RT, enggak bini ustad sama. Nanti kalau gua pulang dari sini, enggak bawa amplop yang isinya duit, bini gua nanya, pulang dari mana Bang? Orang ceramah. Ceramah di mana? Condet. Biasanya Bang, kalau pulang ceramah, pulangnya bawa amplop isinya duit. Ini mana amplopnya? Enggak ada Neng. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu bini Pak, jawabnya bari monyong. Iya Bang, emang anak lu kenyang dimpanin ikhlas doang. Begitu dia kata. Makanya nanti gua daripada gua pulang ribut sama bini, mendingan gua berantem sama panitia. Puas gua. Kita peringati maulid yang kayak begini karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita mesti cinta kepada baginda Rasul? Kita cinta kepada baginda Rasul oleh karena beliau juga cinta kepada kita ini umatnya. Dari dunia sampai akhirat Rasul cinta kita. Dari dunia sampai akhirat Rasul bela Pak kita ini umatnya. Maaf, saya belum pernah dengar bahwa ada pimpinan besar yang cinta kepada rakyatnya melebihi cinta Nabi kepada kita ini umatnya. Oleh karenanya malam ini saya ingin mengungkapkan beberapa data tentang cinta Rasul kepada kita. Lalu bagaimana pula nanti seharusnya cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Bu, kalau kita baca dalam sejarah Pak, Allahu Akbar. Rasul itu hidupnya sangat sederhana. Rumahnya kecil saja. Tidurnya di atas kain kasar. Separuh jadi selimut, separuh jadi alas tidur. Sarapan paginya seteguk air jam-jam, sepotong roti, kadang 2-3 butir kurma. Di dalam rumah Rasul Pak tidak ada kulkas, tidak ada TV, apalagi AC mah. Emang pabriknya belum ada waktu itu. Artinya menurut ukuran zaman sekarang, Rasul itu hidupnya dalam keadaan miskin. Di tengah kemiskinan yang semacam itu, Allah nawarin. Allah yang nawarin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Layu amat jawabannya Pak. Udah ngantuk ya? Udah ngantuk ya? Kalau ngantuk mah pulang dah, pulang. Pulang. Udah ngantuk belum Bu? Udah ngantuk belum Bu? Kalau belum dengerin. Nih kalau dibacain ayat Quran, jawab dengan lafzul jalalah. Mudah-mudahan pintu langit terbuka. Rahmat Allah turun kepada kita semua. Amin. Amin. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Surat apa? Iya bener, cakep tong. Kata anak-anak tuh, surat Waduha. Bapak lu mah diem aja. Anak kecil mah jawab tuh Pak. Ya Pak? Ya Pak? Pinteran bocah apa pinteran bapak-bapak? Pinteran bocah tong. Tong pinteran bocah apa pinteran bapak-bapak? Jadi bapak lu bego. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, kata Allah. Hei Muhammad, aku akan berikan apa saja yang kau mau asal hati kamu ridho. Kalau kau ingin pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi, akan aku angkat kau menjadi raja di raja. Jadi presiden, nggak perlu pakai kampanye. Jadi menteri, jadi gubernur, nggak perlu pakai kampanye. Apalagi pakai masang baleho kemana-mana. Datang ke majlis-majlis taklim, ngasih kudungan, pasang foto di setiap gang. Kalau kau ingin wanita cantik menjadi pendamping hidupmu,
Kau tinggal ngomong, anak siapa dia? Di mana rumahnya? Kalau kau ingin harta benda Muhammad, itu Jabal Uhud, sanggup loh jadi emas. Tapi apa kata Nabi? Ditawarin kayak begitu, Bu, apa jawaban Nabi? Izan ya Rob, kaifa ardah wa wahidum min ummati finnar. Tidak ya Allah, kau berikan kepadaku pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi. Kasihkan kepadaku emas yang sebesar gunung Uhud. Berikan kepadaku wanita-wanita cantik. Itu semua tidak sanggup membahagiakan hatiku. Selagi aku lihat ada satu saja umat Islam dicondet yang masuk ke dalam neraka. Allahu Akbar. Bang, ada pimpinan miskin ditawarin harta nolak gara-gara mikirin kita orang condet. Gampang apa susah nyari pimpinan kayak begitu? Gampang apa susah? Susah, Pak. Nyari pimpinan zaman sekarang kayak Nabi yang rela memikirkan rakyatnya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Apa itu? Biarin saya punya ini. Punya sorban. Daripada itu tisu, muka saya dilap sama tisu, saya buang ke comberan, nggak jadi saksi di akhirat. Mendingan ini ada sorban, ya. Alhamdulillah, udah nggak usah repot-repot daripada duitnya dipakai beli tisu, nanti gabungin aja sama duit amplop. Sampai di mana tadi saya ngomong? Ya nyari pimpinan zaman sekarang Pak susah. Allahu Akbar baginda Rasul. Kalau tengah malam Bu bangun sholat mikirin kita, menengadahkan tangannya, minta kepada Allah agar kita umatnya bebas dari bakaran api neraka. Allahu Akbar, bahkan dalam sejarah, saking hebatnya Nabi, saking luar biasanya Nabi, saking semangatnya Nabi, berjuang untuk menyelamatkan umat. Kita lihat dalam sejarah, Siti Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah nanti sebagai ummul mukminina fil jannah, pimpinan para ibu-ibu di dalam surga. Allahu Akbar, rela mengorbankan harta bendanya demi untuk umat Nabi selamat dari bakaran api neraka. Enggak ada Pak pimpinan kayak sekarang. Paling pimpinan sekarang mikirin kita jangan sampai kebanjiran. Betul Pak, betul? Itu tadi kata Sekel, enggak pernah mikirin kita bakal selamat enggak di akhirat. Kita bakal bebas enggak bakaran dari api neraka. Mestinya seorang pimpinan bukan hanya urusan dunia yang dia pikirkan. Sebab kata Allah, innama anta munzirun. Sesungguhnya engkau hai para pemimpin menjadi peringatan kepada para masyarakat-masyarakatnya. Bukan cuma urusan jalanan air yang dipikirin. Bukan hanya urusan comberan yang dipikirin. Itu kecil. Tapi ayo kita katakan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau kita sambutan di setiap perkumpulan, mestinya lurah, mestinya camat, mestinya wali kota, mestinya gubernur, mestinya presiden. Paling tidak mengatakan, wahai wargaku, umat Islam, bagi wargaku yang agamanya agama Islam. Awas, jangan lupa waktu sholat. Ketika azan, sholat. Jangan melupakan waktu sholat. Kerjakan sholat yang 5 waktu. Bagi warga kami yang kebetulan agamanya Nasrani, setiap hari Minggu silakan seluruh warga kami untuk ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Ini mah comberan mulu dipikirin. Betul apa betul? Betul apa betul? Sama kayak bapak-bapak juga. Jangan mikirin cuman perut anak dipikirin. Jangan cuma mikirin perut bini dipikirin. Tanggung jawab kita sebagai suami. Ajarin istri-istri kita. Awas, ibu pernah bu. Pernah nggak setiap azan Zohor lalu ibu nerima WA dari suaminya. Hai sayangku, sudahkah engkau dirikan sholat Zohor? Pernah di WA begitu? Pernah di WA begitu? Belum pernah, emang dasar laki lu goblok. Gobloknya ketai-tai lagi. Betul betul. Bapak pernah nggak nge-WA istri untuk urusan sholat? Pernah. Awas, hati-hati.
Hati-hati. Saya dikasih waktu cuma setengah jam ini. Udah cukup apa belum? Hah? Udah cukup ya? Hah? Kan cuma setengah jam. Betul? Betul. Nah, saya cuma ngingetin aja ini. Hari ini saya mulai buat ngingetin bapak-bapak. Terserah ibu-ibu mah. Mau masuk neraka kek, mau masuk surga kek, bodoh amat lu mah. Yang penting bapak-bapaknya dulu nih. Cocok begitu, Bu? Cocok, Bu? Ya udah biarin. Ibu-ibu mah emang perempuan mah demennya di neraka. Hah? Apanya? Apaan, Bu? Ya udah ibu-ibu mah demennya emang di neraka. Udah biarin. Yang penting bapak-bapaknya nih. Sebab kata Allah, Allahu Akbar. Ya ayyuhalladzina amanu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya nanti akan ada di antara istri-istrimu, akan ada di antara anak-anakmu yang bakal jadi musuh buat kamu. Fahzaruhum, hati-hati sama anak istri, Pak. Gara-gara anak kita bisa masuk neraka, gara-gara istri kita bisa masuk neraka. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah enak. Masuk surganya gampang. Kata Nabi, "Idza salatil mar'ata khamsaha wa syaumat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha fadkhulil jannata min ayyi abwabin siti." Kata Nabi, kalau orang perempuan udah bisa sholat yang 5 waktu, walaupun tidak melaksanakan sholat sunnahnya, lalu puasa di bulan Ramadan, walaupun tidak melaksanakan puasa sunnahnya, lalu dia tutup auratnya, dia taat sama suaminya, dia jaga kehormatannya, lalu dia taat sama suaminya. Kata Nabi, padkhulil jannata min ayyi abwabin siti. Perempuan yang model begini bakal masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Beda sama kita, Pak. Sehebat apapun seorang suami yang ibadah kepada Allah, secakep apapun seorang bapak, seorang ayah yang ibadah kepada Allah, salatnya rajin, ngajinya tekun, zikirnya mantap, tadarus Al-Qur'annya luar biasa, jihadnya berani, sodakonya gede. Allahu Akbar. Kalau dia biarkan anak istrinya nggak tahu kemana arah kiblatnya, kalau dia biarkan anak istrinya nggak tahu apa kitab sucinya, kalau dia biarkan anak istrinya tidak tahu siapa nabinya, siapa Tuhannya, maaf Pak, jangankan sorga, bau sorganya saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu. Hanya hati-hati sama anak bini, Pak. Ya Pak, ya Pak, ya hati-hati sama anak bini. Ayo ajarin agama, ayo perintah melakukan kegiatan-kegiatan agama. Insya Allah, kalau kita sudah dapat memperkenalkan siapa nabinya, apa kitab sucinya, kemana arah kiblatnya, siapa Tuhannya, insya Allah kita udah bebas, Pak. Saya bilang ibu mah enak, Bu, ibu punya suami tidak ibadah, suami tidak sholat, suami tidak ngaji, suami tidak puasa di bulan Ramadan, istri tidak akan pernah ditanya tentang suaminya. Ibu punya anak, anaknya tidak ibadah, anaknya tidak beriman, di akhirat ibu tidak bakal ditanya tentang anak-anaknya. Tapi kita, Pak, para suami, kita para bapak, kita bakal ditanya tentang istri kita. Istri kita yang tidak ibadah, kita yang disuruh tanggung jawab. Istri kita maksiat kepada Allah, suaminya yang akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Bapak punya anak, anak bapak tidak beriman kepada Allah. Bapak tidak pernah mengajarkan anak-anaknya iman, anak-anaknya rukun iman, tidak pernah mengajarkan sholat, tidak pernah mengajarkan membaca Al-Quran.
Di akhirat bapak bakal ditanya tentang anak-anak kita. Makanya kalau nggak sempet ngajarin anak pak, titip anak di pondok pesantren. Biar anak kita ngerti agama, biar anak kita paham agama. Betul apa betul? Betul apa betul? Maaf pak, ini mah bukan menjelek-jelekan pendidikan umum. Kita kalau anak kita masukkan saja ke SMP, masukkan ke SMA, Allahu Akbar, yang sekarang pendidikan agama sudah hampir dihilangkan di setiap sekolah-sekolah umum. Anak kita cuma ngerti bagaimana itu sejarah, bagaimana itu biologi, bagaimana itu matematika, bagaimana itu fisika. Tapi anak kita belum pernah diajarkan syarat dan rukun sholat. Anak kita tidak pernah tahu bagaimana syarat dan rukunnya mandi junub. Anak kita tidak pernah tahu bagaimana syarat dan rukunnya wudhu. Doraka pak, kita doraka. Maka saya titip pesan dengan peringatan Maulid ini, mari sama-sama kita jaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngaku bertuhankan Allah, orang-orang yang ngaku Nabi-Nya Muhammad, orang-orang yang ngaku berkitab sucinya Al-Quran. Qu anfusakum, jaga diri kamu dan keluargamu dari bakaran api neraka. Cara menjaganya, ajarkan keluarga kita bagaimana beragama, bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.